Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah atau dimanapun Anda berada? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang mulia ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Ngobrol Sareng Kang Ustad. Anda curhat, Kang Ustad kasih nasihat. Nah, seperti biasa pemirsa, selama 1 jam ke depan bersama saya Devia Alfiani, kita akan membahas tema-tema seputar problematika kehidupan di masyarakat, dan tema kita kali ini mengenai tanda orang bersyukur. Nah, untuk Anda yang penasaran dan ingin curhat langsung dengan Kang Ustad, silahkan kami tunggu di 021-630-7303. Dan pemirsa, kami juga memohon dukungan Anda agar program ini terus berlangsung. Anda bisa daftar untuk menjadi member NSKU. Caranya ketik daftar pagar, nama pagar, wilayah pagar, lalu usia, kirim ke 0812-8359-8975. Dan Anda juga bisa bergabung melalui Facebook kami di Ngobrol Sareng Kang Ustad, dan follow Twitter kami di @nsku_btv. Anda juga bisa live streaming di www.banten.tv. Baik pemirsa, sudah hadir nih bersama saya Ustadz kita kali ini, yaitu Ustadz James Bond. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih ketemu lagi Kang Ustadz. Apa kabar Kang Ustadz hari ini? Baik. Sehat ya Kang Ustadz? Perjalanan lancar ya Kang Ustadz? Subhanallah, ya maklum ya. Agak-agak macam sih Kang Ustadz ya, biasa. Nah baik, tema kita kali ini mengenai tanda orang bersyukur. Wah, jadi tanda-tanda orang bersyukurnya apa saja nih Kang Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NSKU di mana aja berada, Banten TV. Selamat jumpa kepada kami dalam rangka ngobrol sareng Ustaz di mana aja berada. Orang yang bersyukur itu adalah orang di mana yang pertama nih ikhlas. Ikhlas. Ya, emang orang ikhlas itu subhanallah ya, berat. Kelihatannya gampang. Iya. Terus yang kedua, dia menjauhi sifat yang haram. Subhat aja juga kalau perlu dijauhkan. Yang ketiga, dia mengingat pernah salah, pernah berbuat sesuatu. Yang keempat, janganlah putus asa. Mungkin kalau dilihat terus kan banyak sekali. Tapi 4 juga barangkali buat tema ini, insya Allah. Waktunya juga mungkin ya Kang Ustadz. Iya, baik. baik. Mungkin kita bahas satu-satu nih Kang Ustadz. Jadi Baik. tanda orang yang bersyukur yang pertama adalah ikhlas. Wah, seperti apa nih Kang Ustadz? Ikhlas itu firman Allah dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah perkara sesuatu apapun yang Allah perintahkan, hendaknya ada kalimat mukhlis. Karena apa? Ketika saat iblis diusir dari surga nih, subhanallah tuh iblis bilang, ketika lima tasjudu li Adam, wahai iblis, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Lalu kata iblis, wa ana khalaqtani min nur wa hu khalaqtahu min tin. Saya kan diciptakan dari cahaya, manusia kan dari tanah kering. Buat apa saya harus menyembah dia begitu? Akhirnya diusir. Ya iblis, ukhruj, keluar kau dari surga. Fa innaka rajim, kau terkutuk. Makanya kalau baca Quran, a'udzubillah minasyaitonir, supaya tidak tergoda. Boleh ya Allah, kau usir saya dari surga, kau asupkan saya ke neraka selamanya. Tapi saya minta ada satu hal yang akan saya goda. Yang pertama, pemimpin yang adil, kemudian imam yang baik, pedagang yang soleh, semua. Tapi satu yang sulit saya goda, orang yang ikhlas. Begitu nih. Subhanallah. Nah, Kang Ustadz, kalau tidak salah di satu ayat menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa in kafartum innal adzabi lasyadid, bahwa ketika bersyukur Allah akan menambah-nambah nikmat yang kita punya ya Kang Ustadz ya. Nah, mungkin kaitannya dengan ikhlas. Ikhlas adalah sesuatu yang memang tidak mengharapkan imbalan atau balasan ya Kang Ustadz. Nah, mungkin juga dikaitkan dengan syukur juga nih. Gimana tuh Kang Ustadz? Keikhlasan itu tentu ada batas, karena kita manusia bukan malaikat.
ya kan? Ya. Kalau malaikat nggak butuh dia bensin premium, ya nggak langsung. Tapi kalau manusia pasti ada tolak ukurnya ke sana. Jadi keikhlasan itu terbatas. Yang penting ridho firridho. Nah, ketika kita bersyukur mengharap sesuatu yang lebih dari Allah, itu juga kan bukannya mengurangi keikhlasan kita, Ustaz? Ya, dalam artian itu manusia al-ghulu, berlebihan. Kalau orang sudah al-ghulu berlebihan, Ya. sangatlah rugi. Karena orang berlebihan itu Allah tidak suka, ya kan? Makan, ya seadanya, muntah kan jadi haram, kan begitu. Jadi konotasinya keikhlasan itu tentu dilihat kadarnya, karena Allah itu tidak membebani, la yukallifullah. Ya, maka pantas la in syakartum la azidannakum, ditambah. Tapi ketika ada orang yang tidak bersyukur, apa di situ? Inna azabi lasyadid, akan diazab. Yang lebih sedih lagi, Kenapa, Ustaz? ketika orang dikasih nikmat, dia nikmati kenikmatan. Tapi ketika dia melihat saudaranya nikmat, dia iri. Babi ai ala irubi kematukan. Nikmat mana lagi yang kau dustai? Begitu nih. Baik, itu yang pertama, yaitu ikhlas, ya Ustaz. Kita lanjut ke yang kedua nih, Kak Ustaz. Itu menjauhkan dari hal-hal yang haram, terutama subhat juga, ya. Apalagi subhat. Ya. Ya. Jadi gini, al halalu bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma mutasyabihat. Ada sebuah kisah begini. Satu hal, seorang janda nih, jadi ketika ditinggal oleh suaminya berperang, lalu tatkala itu si janda ini meninggalkan anak 5. Subhanallah, seminggu dia biasa, sebulan biasa, ketika sudah 2 bulan, 3 bulan sudah mulai bingung. Bahkan sampai pernah nggak makan ini. Ya, sedih dia, subhanallah. Akhirnya bagaimana? Dia jalan, ketika di pasar menemukan bangkai ayam. Bangkai ayam dia temukan. Lalu dimasak bangkai ayam itu. Tetangganya mencium aroma itu, betapa lezatnya makanan ini. Padahal tetangganya ini kurang lebih ada 10 meteran dari rumahnya itu hendak berangkat ke tanah suci Mekah. Cuman ketika saat itu dia kok nyium bau ini, coba Pak tolong minta sama dia itu apa masakannya. Akhirnya suami sampai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Saya minta makanan karena istri saya sedang hamil, ingin minta makanan ini. Oh nggak boleh Pak, pelit amat nih orang ya. Menurut si suami dia balik, Mak kita nggak dikasih minta. Coba pas sekali lagi, aku nih ngidam, pengen ngerasain itu. Assalamualaikum Bu, saya mau minta karena istri saya sedang ngidam, bisa dikasih nggak? Pemirsa NSKU di mana saja berada, ternyata ini orang kekeh bin kekeh. Kalau kekeh bahasanya apa sih? Kayaknya udah kayaknya nggak mau ngasih dah kan gitu ya. Akhirnya begini situ. Berapa sih harganya 1 sendok itu? Saya beli. Subhanallah, apa dia buka? Kami ini orang yang belum makan bersama anak kami. Kami seorang janda punya anak, belum makan. Aku nemukan bangkai, aku masak. Jadi haram buat orang, tapi halal buat saya karena saya belum makan. Subhanallah. Dia cerita sama istrinya, Mak, ternyata orang itu belum makan. Ya kalau gitu kasih aja semua Pak, karena kita kan nggak jadi berangkat haji. Kasih semua sama dia yang 5 tahun kita dagang. Semuanya dikasih semua. Apa yang terjadi di Mekah ketika saat ulama tawaf, kata Nabi bilang sama Fulan bin Fulan, dia haji yang mabrur. Padahal orang itu nggak berangkat ke tanah suci karena kebaikan tadi. Ya jadi ketika haram halal itu bagian itu di mana penelitiannya? Kembalilah tadi. Jadi ada elektrik cerita tadi. Baik. Iya, nanti akan kita lanjutkan kembali. Baik, dan kita baik. seru lagi Ya. di segmen selanjutnya. Kita break sejenak. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin curhat langsung dan Kak Ustaz, kami tunggu di 021-630-7303. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetap di Ngobrol Sareng Kak Ustaz. Anda curhat, Kak Ustaz kasih nasihat.